Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam pada smart listeners dimanapun Anda berada. Oke, seperti biasa, Mas Ryan, Baik. kita akan update dulu kondisi pasar hari ini seperti apa kabarnya. Silakan, Mas Ryan. Ya, baik, kita ini ya coba untuk lihat ya bagaimana potensi dari pasar ya dalam era tren suku bunga mulai turun gitu ya. Ya, untuk hari ini sebenarnya pergerakannya seperti tidak pergi kemana-mana karena pada hari ini hanya menguat 0,04%, artinya ya dari 0,0 ke 0,04 berarti ya pergerakannya seperti buka dan tutup yang mirip gitu ya. Dengan rentang pergerakan juga yang ke atas dan ke bawah itu jadi lumayan setara boleh dibilang ya, yaitu high-nya hari ini di 7.810 dan rendahnya di 7.717 indeks harga saham gabungan dan dibuka di level 7.775. Jadi kalau kita lihat seperti ini, sebenarnya pasar ragu-ragu antara mau pergi ke atas atau mau pergi ke bawah. Kita bisa lihat dengan cara seperti itu. Bagaimana dengan kondisi 1 minggu? Dalam kondisi 1 minggu kita mengalami koreksi 0,68%. Karena apa? Karena mungkin begini ya, banyak orang yang bilang gini, kalau yang namanya suku bunga itu diturunkan berarti akan berdampak baik kepada market-market yang tidak memberikan fixed return. Oke. Kenapa? Karena kalau misalnya yang namanya suku bunga itu tinggi, orang akan cenderung lebih baik memarkir ke berbungain dengan daripada harus investasi di saham yang tidak memberikan janji keuntungan. Tapi jangan lupa nih, nanti di sini kita akan coba untuk ngobrol bahwa kadang-kadang market itu akan jalan lebih duluan. Nah, kalau kita mau lihat ya sebenarnya pergerakan harga saham gabungan kita itu dalam waktu 3 bulan itu sudah naik 12%. Dan 1 bulan terakhir naik 2%. Artinya menjadi di depan, leading, bukan lagging. Nah, efeknya ketika suku bunganya di-adjust, justru dia malah terjadi aksi taking profit. Gitu, kira-kira ini ya penjelasannya ya. Karena kalau misalnya ada yang bertanya, iya kenapa ya kalau suku bunga diturunkan harusnya ngejos dong masuk gitu ya. Itu nggak selalu seperti itu juga. Nah, gimana kalau sekarang kita ambil dari nilai tukar ya. Kalau nilai tukar kan secara logikanya apa? Oh iya, berarti kan dengan Amerika juga diturunkan, berarti ya orang akan tidak begitu tertarik memiliki uang dolar lah, dia akan meng-cash out ya. Ya, kalau kita lihat di sini lumayan ya, ada korelasi bahwa dalam 3 bulan kita mengalami penguatan, boleh dibilang kursnya kita mengalami penguatan karena sudah berada di level 15.100 kecil ya, dimana kan kalau kita lihat dalam 6 bulan yang lalu kita sempat lihat di 16.500 lah kurang lebih seperti itu. Jadi benar sejalan ya mengenai nilai tukar gitu. Lalu kalau dari emas ya, dari pergerakan harga emas dunia ini juga agak mirip sampai dengan pada saat ini berada di level 0,12% terkoreksi dalam 1 hari, dan kalau dalam 1 bulan ini masih dalam keadaan yang cukup tinggi. Ya, di sini inline dengan konsep bahwa yang namanya instrumen lain ketika tren suku bunganya mulai turunkan akan ada pergi dan juga mungkin kekhawatiran adanya resesi dan bla 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 gitu ya. Oke, masih lanjut, masih ada waktu tambahin Masih Mas Ryan, masih silakan, iya. masih 3 menit lagi. Saya dikasih siaran sampai jam 12 malam, saya pengen juga ini. Nanti mabuk nanti pendengar kita Mas Ryan. Oke, kita coba lihat ya dalam pergerakan Bitcoin sebenarnya kalau saya perhatikan ya, Bitcoin terhadap USDT lah boleh dibilang itu sebenarnya pergerakan dalam waktu 5 hari terakhir itu ada di dalam kondisi konsolidasi. Kecenderungannya menurut saya dalam keadaan yang rawan koreksi. Nah, jadi memang hari ini juga hanya menguat 0,22. 0,22 kalau di dalam dunia kripto itu super sangat kecil. Ya, karena dia kan kalau naik dan turun ngegasnya bisa puluhan persen kan gitu kan. Nah, jadi boleh dibilang ini berada dalam fase konsolidasi di level 63.512 per 1 BTC seperti itu. Oke, itu update dari dunia kripto, pasar, terus juga tadi nilai tukar rupiah gitu ya, dan pastinya nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut nih terkait pengaruhnya penurunan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia ya. Mungkin kita beberapa waktu lalu juga sempat memperbincangkan ini ya Mas Ryan ya, prediksi-prediksi yang juga sudah terlihat sepertinya memang benar terjadi, tapi kalau melihat kondisi realnya Mas Ryan seperti apa mungkin terkait dengan penurunan suku bunga ini? Mungkin sedikit dulu ya kita bridging sebelum kita break. Silakan Mas Ryan. Ya, kalau suku bunga mulai diturunkan, kita sudah mengalami fase suku bunga dinaikkan dengan cepat, yaitu
rentang tahun 2022 itu terjadi percepatan yang tidak pernah dialami, yaitu diawali dari Amerika. Tapi ya kita tetap juga lihat bahwa dengan adanya perang gitu ya, itu menyebabkan ya akan mendorong barang apa-apa menjadi mahal. Artinya kan di sini sebenarnya terjadi perlombaan, adalah inflasinya terjadi lebih dahulu karena sesuatu, lalu ditambah dengan mengimbanginya dari inflasi ini ya dengan melawannya dengan suku bunga yang naik. Karena inflasi yang tinggi juga memberikan suatu indikasi yang namanya peredaran jumlah uang juga menjadi lebih banyak. Nah, dengan cara seperti ini kan bagaimana membuat peredaran uang itu menjadi berkurang adalah dengan cara dinaikkan suku bunga untuk membuat orang lebih suka saving, sehingga yang namanya peredarannya akan berkurang, ya kan? Kira-kira kan seperti itu. Nah, kalau suku bunganya dinaikkan dengan kondisi yang kemarin, sebenarnya ya akan mengakibatkan apa? Ya orang akan pergi untuk investasi yang bebas risiko. Kenapa ya? Daripada saya pergi yang ada resikonya deg-degan udah baru nyampe 10%, saya di sini sudah hampir hampir double digit, saya bisa mendapatkan yang bebas risiko dengan adanya suku bunga yang tinggi. Secara otomatis orang akan parkir ke sana, instrumen yang beresiko akan cenderung ya akan kehilangan primadonanya, kira-kira seperti itu. Oke, nanti mungkin kita bahas dari sisi konsumsi ya Mas Ryan ya. Konsumsi di tengah masyarakat seperti apa terkait dengan penurunan suku bunga, apakah akan meningkat ke depannya atau justru terjadi penurunan. Setelah yang satu ini, small listeners, sebenarnya gimana nih Mas potensi dari penurunan suku bunga ini? Apakah akan berdampak pada peningkatan atau penurunan konsumsi? Silakan Mas Ryan. Ya, memang kadang-kadang begini, ini hal yang saya pelajari selama ini. Saya adalah orang yang suka dengan angka. Ya, saya berpikir adalah dengan kita datang dari orang yang suka dengan angka, lalu kita pergi ke dunia ekonomi dan juga investasi, maka di sini angka itu bisa kita jadikan sebagai patokan, apa yang kita hitung itu akan kejadian. Nyatanya adalah apa yang kita hitung adalah just yang kita hitung sebagai sebuah langkah-langkah yang kita harus pertimbangkan. Kejadiannya mah belum tentu. Makanya bila ada orang yang ingin mendapatkan suatu kepastian dalam berinvestasi, biasanya orang itu akan kecewa pada akhirnya. Ya, itu karena dia mau cari yang pasti tidak akan rugi, pasti untungkan, pasti dijaminkan, pasti rugi. Ini resep pertama yang ternyata saya dapatkan dalam kita mempelajari hal ini. Contoh begini, kalau kita pelajari ya, dengan apa yang namanya penurunan suku bunga itu secara logika gini, jangan bayangkan kita yang pasukan punya uang 1 juta atau 10 juta yang ada di rekening. Tapi kita bayangkan kita adalah orang yang memiliki uang mungkin let's say mungkin berapa 100 miliar atau 1 triliun, ya, dengan dia harus masukkan ke instrumen bebas risiko, ya, itu rasa turun 1% atau rasa turun 0,5% itu impact-nya besar sekali. Nggak berasa ya, karena kita mungkin nggak punya uang sebesar itu ya. Tapi kita berhitung aja begini, kalau 1% dari 100 juta kita menghasilkan 1 juta. Oke, berarti kalau kita naik jadi 1 miliar, berarti kan kita jadi 100 juta jadi 1000 juta. 1000 juta 1%-nya adalah 10 juta, benar nggak? Nah, berarti kita tambahkan lagi nolnya 1, jadi bukan 1 miliar tapi 10 miliar. Berarti dengan 1 juta, 10 juta, 100 juta. Nah, coba turunkan 0,5. Rasanya yang 100 juta tiba-tiba jadi 50 juta loh. Berarti kan signifikan dong. Dari dia itu tidur, bangun, terima duit 100 juta dari bank, sekarang tidur, bangun 50 juta. Dia terasa tambah miskin 50 juta yang selama ini dia jadi kaya karena punya uang 100 juta, betul? Betul. Nah, ini yang terjadi. Maka apa? Ketika yang selama ini dengan suku bunga tinggi, dia bisa dengan enak, karena saya bebas risiko, saya terima. Tiba-tiba begitu diturunkan dan akan ada ancaman ke depan diturunkan, dia mulai bangun dari tidurnya. Waduh, susah nih hidup saya nih, kurang nih duit saya. Saya kayaknya tambah miskin, meskipun dia ukurannya kaya ya. Tapi kenapa dia tambah miskin? Karena uang yang diterima signifikan, akan berubah. Ya kan? Nah, disitulah dia berani untuk mulai kembali ke bisnis. Dia mulai kembali, ada peluang bisnis apa? Ayo kita sama-sama yuk. Karena dia pikir apa? Bahaya nih, gimana saya kembali 50 juta saya tadi nih? Meskipun dia mungkin harus berhitung yang lebih canggih. Iya, mendingan dia kehilangan potensi pendapatan 50 juta daripada dia kehilangan modal dasarnya kan. Karena kan namanya bisnis kan begitu. Kalau bedanya saya pergi untuk menabung di bank, ya, dengan saya bisnis di depan rumah saya, misalnya saya buka kedai nasi goreng. Ya, bedanya adalah adanya penanaman modal yang berubah jadi panci, kuali, tenda gitu kan. Betul. Itu kan akan, kalau saya tiba-tiba nggak mau jadi bisnis, nggak mau jadi usaha, panci, kuali, tenda hilang.
Atau saya masih jual lagi yang setengah mati, jualan panci, jualan tenda, karena saya bukan penjual panci dan menjual tenda. Tapi kalau saya pergi ke bank, saya taruh di deposito, itu kan berarti tetap cash is king loh. Saya tetap punya cashnya. Ya kan, nah, tapi potensinya beda dong. Kalau saya dagang nasi goreng, aku bayangkan kalau saya hari ini dapat 100 piring, kalau saya tiba-tiba jadi 500 piring. Tiba-tiba jadi 100 piring, potensi. Pasti? Belum tentu. Taruh di deposito, pasti? Ya pasti, udah pasti. Karena ada janji yang dikasih bunganya berapa. Ya, jadi ketika kita berbicara mengenai potensi suku bunga diturunkan, maka uang itu akan ditarik tuh. Mulailah dikaryakan uangnya. Maka secara tidak langsung penjelasan standar dasarnya akan mengatakan ya tingkat konsumsi akan meningkat, tingkat investasi iya juga akan meningkat, dan hal-hal yang sifatnya lebih spekulatif orang akan lebih datengin. Kenapa? Ya tadi karena 0,5% aja matters kan. Itu berapa tadi? 50 juta baru 10 miliar loh. Coba tambah lagi 0,1, 500 juta. Ya betul. Dari 1 miliar 500 juta. Saya tambah miskin 500 juta lo tiap bulan kan, bilang gitu kan. Iya, kira-kira begitu Mbak Badri. Oke, ini kalau dari sisi konsumsi gitu ya, mungkin sekarang kita beralih lagi nih ke inflasi. Nah ini juga yang mungkin jadi menarik ya Mas ya, terkait dengan kondisi inflasi di Indonesia yang juga masih cukup tinggi, terus juga adanya penurunan suku bunga BI ini, apa yang mungkin menjadi kaitannya nih Mas terkait dengan inflasi yang akan datang? Ya, banyak orang ya, saya bicara mengenai teori makro ya oke lah ya. Saya mungkin nggak mau ambil angle itu karena saya juga bukan ahli ekonomi makro. Tapi dalam hidup saya ini saya bodoh-bodohan saja ya. Kenapa yang menyebabkan adanya inflasi coba? Pertanyaannya sederhana nih. Kenapa ada inflasi? Sebenarnya Mbak Audrey suka inflasi kan? Mungkin kita kerasanya nggak suka ya. Nggak suka, oke. Jadi nggak gitu aja. Apa aja. Ayo, sekarang smart listener, pertanyaannya sederhana. Smart listener suka inflasi atau tidak? Inflasi itu kan tambah mahal, betul ya? Iya, betul. Oke. Suka apa enggak? Nggak suka. Nggak suka, oke. Kalau gitu mulai besok bulan depan dan seterusnya nggak boleh minta naik gaji ya? Enggak juga, jangan dong. Oh, nggak boleh dong. Jadi unfair nih. Oke. Barang siapa yang tidak menyukai inflasi, maka mulailah dari diri sendiri, tolong jangan naik gaji. Oke. Kita ambil konsep yang agak vulgar aja lah ya. Kita ambil ya susah loh. Untuk teori ekonomi makro ya, dengan adanya perputaran kompleks dari inflasi, dan kita berhenti dulu deh. Saya tahu itu ilmu oke lah. Saya nggak sanggup lah, saya bilang. Tapi kalau kita pikir sendiri ya, sebenarnya salah satu komponen dalam setiap bisnis di dalam sekitar lingkungan kita itu kan ada yang namanya operasional dong. Ada tenaga kerja dong. Betul. Ya kan, iya terserah deh kalau mau kerja seumur hidup sendiri ya namanya bisnisnya nggak akan autopilot ya, berarti ya akan kayak gitu dan seterusnya. Lah itu ya bukan mengembangkan bisnis, namanya bertahan hidup. Beda cerita. Itu how to survive kita geser dulu juga. Nah sekarang ketika kita bicara mengenai membayar tenaga kerja dan ya buruh aja minta 10% kenaikannya kan. Betul. Coba lihat itu, bener kan? Ya. Nah itu memicu inflasi itu. Oke. Itu pemicu inflasi. Tapi nggak kepengen barang menjadi mahal kan? Belum nyampe ke tangan siapa, tangan ke satu, tangan kedua. Belum lagi kalau yang namanya supermarket bayarnya mundur, ya kan? Belum lagi kalau ada yang namanya perusahaan kecil sekarang menyokong perusahaan besar. Pernah dengar? Yes. Bayar utangnya itu supplier dibayar utang sama perusahaan gede itu bisa 6 bulan, bisa kadang kabinet. Jadi kamu bisa hitung secara bunga berbunga dong. Ya kan, ya tambah tinggi naiknya. Ya, jadi kalau ada orang, wah ini kalau inflasi ya sebenarnya logikanya baik-baik saja. Tapi kalau inflasinya double digit ya matilah sudah. Lah barang siapa minta pertama kali ongkos tenaga kerja yang paling ujungnya aja naik 10% lah ya pastilah. Kalau sampai naik beneran matilah itu berapa besar kenaikan harga barang-barang akan kembali lagi ke diri kita sendiri. Hati lo, nanti nilai uang kertasnya nggak ada nilainya. Siap mau jadi Zimbabwe? Jangan dong. Nah, matilah sudah kan. Jadi, ya ini inflasi ya pasti akan, kalau bicara mengenai adanya pertumbuhan, ya kita mendorong pertumbuhan sektor realnya dengan uang ada masuk kembali ke masyarakat dengan tidak diparkir dalam tempat-tempat yang bebas risiko, berarti bisnis akan berputar. Kalau bisnis berputar berarti akan ada orang yang dipekerjakan itu akan mengkonsumsi,
Berarti secara otomatis akan terjadi perputaran ekonomi yang lebih baik, maka ada pertumbuhan ekonomi, ya tentunya akan ada inflasi juga. Dan sebenarnya logikanya begitu saja. Jadi bagus buat suku bunga turun itu, ya sebenarnya oke, karena ya kita kan selama ini udah banyak lihat nih di dalam beberapa tahun terakhir, BPR banyak bangkrut, Ya betul. ya kan, tekstil gulung tikar, ya kan, gagal bayar. Kenapa gagal bayar? Bingung, jualan susah, bunga mahal, pinjaman udah terlalu seleher, tenggelam kalian sampai kepala. Ya. Gitu. Oke, jadi bisa jadi ini jadi titik terang ya Mas penurunan suku bunga yang dilakukan BI di minggu lalu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya sebenarnya. Komentar itu titik terang tuh. Nah, oke, itu gimana tuh statement Audrey, apakah benar atau perlu dikoreksi? Setelah yang satu ini, small listeners, sempat mengatakan gitu ya bahwa bisa jadi nih terkait dengan penurunan ini menjadi titik terang untuk beberapa hal gitu ya terkait dengan perekonomian. Terus Mas Ryan langsung ingin berkomentar nih. Silakan Mas. Ada yang perlu disanggah mungkin Mas Ryan? Bukan. Terus gini ya. Iya, namanya perekonomian itu kan kita bicara mengenai kembali lagi buat diri kita ya. Iya, yang namanya bunga naik, bunga turun, yang namanya kurs akan menjadi mahal, menjadi murah gitu ya. Itu kan akan selalu terjadi silih berganti dari waktu ke waktu, bener ya? Ya ternyata kalau saya pikir-pikir kita nggak bisa bilang apa ya, kita bilang bahwa ya ini adalah zamannya lagi susah. Kita selalu berusaha untuk memberikan sebuah pembenaran bahwa kita berada di dalam korban ya, dalam kondisi itu gitu ya. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir ya, kita sebenarnya harusnya bisa enjoy dalam setiap kondisi. Dan itu yang saya pelajari dari banyak orang-orang gitu ya. Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa ya ini adalah sebuah peluang nih kalau turun. Nah kalau naik emang nggak ada peluang yang lain. Sebenarnya kan ketika turun pasti ada yang diuntungkan, ketika naik ada yang dirugikan. Kita diuntungkan, benar nggak? Ya, setuju. Kita merapat ke tempat yang diuntungkan sajalah, sudahlah gitu. Tidak perlu kita menjadi die hard gitu lah ya. Ada orang yang ini bukan, sekali lagi bukannya bilang wah Ryan ternyata sudah tidak invest saham. Saya nggak bilang begitu, konteksnya nggak begitu cara berpikirnya ya. Tapi saya tetap berinvestasi saham. Dan kita akui ada saham-saham yang memang bisa aja dia mengalami kenaikan. Pandemi dia bisa naik ya kan. Nah, ya kita juga kadang-kadang apa yang juga nggak kurang lucu gitu ya. Yang namanya pandemi sektor kesehatan naik down, benar nggak? Ada perusahaan-perusahaan yang berbasis kesehatan bisa ngebut nyari omset di situ. Ya kok udah bisa mendulang begitu banyak pada saat itu lah, kok sekarang malah kesulitan keuangan? Ya berarti itu memang ngaco aja, ngawur, benar nggak? Dia udah dikasih kesempatan loh gitu ya, udah dikasih momen. Basis point, dan tadi Audrey sempat mengatakan gitu ya bahwa bisa jadi nih terkait dengan penurunan ini menjadi titik terang untuk beberapa hal gitu ya terkait dengan perekonomian. Terus Mas Ryan langsung ingin berkomentar nih. Silakan Mas. Ada yang perlu disanggah mungkin Mas Ryan? Bukan. Itu gini ya. Iya, namanya perekonomian itu kan kita bicara mengenai kembali lagi buat diri kita ya. Iya, yang namanya bunga naik, bunga turun, yang namanya kurs akan menjadi mahal, menjadi murah gitu ya. Itu kan akan selalu terjadi silih berganti dari waktu ke waktu, benar ya? Ya ternyata kalau saya pikir-pikir kita nggak bisa bilang apa ya, kita bilang bahwa ya ini adalah zamannya lagi susah. Kita selalu berusaha untuk memberikan sebuah pembenaran bahwa kita berada di dalam korban ya, dalam kondisi itu gitu ya. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir ya, kita sebenarnya harusnya bisa enjoy dalam setiap kondisi. Dan itu yang saya pelajari dari banyak orang-orang gitu ya. Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa ya ini adalah sebuah peluang nih kalau turun. Nah kalau naik emang nggak ada peluang yang lain. Sebenarnya kan ketika turun pasti ada yang diuntungkan, ketika naik ada yang dirugikan. Kita diuntungkan, benar nggak? Ya, setuju. Kita merapat ke tempat yang diuntungkan sajalah, sudahlah gitu. Tidak perlu kita menjadi die hard gitu lah ya. Ada orang yang ini bukan, sekali lagi bukannya bilang wah Ryan ternyata sudah tidak invest saham. Saya nggak bilang begitu, konteksnya nggak begitu cara berpikirnya ya. Tapi saya tetap berinvestasi saham. Dan kita akui ada saham-saham yang memang bisa aja dia mengalami kenaikan. Pandemi dia bisa naik ya kan. Nah,
ya kita juga kadang-kadang apa yang juga nggak kurang lucu gitu ya. Yang namanya pandemi, sektor kesehatan naik daun, benar nggak? Ada perusahaan-perusahaan yang berbasis kesehatan bisa ngebut nyari omset di situ. Saya kok udah bisa mendulang begitu banyak pada saat itu lah, kok sekarang malah kesulitan keuangan? Ya. Ya berarti itu emang ngaco aja, ngawur, bener nggak? Dia udah dikasih kesempatan loh, gitu ya, udah dikasih momen, emang nggak bisa. Emang artinya ya memang memang barang butut menurut saya. Nah, janganlah kita jadi bagian yang kayak gitu. Kita ya harus bisa melakukan apa? Ya kita mesti rebalancing aja. Jadi sebagai seorang investor, menjadi seorang pelaku pasar gitu ya, kita nggak bisa stick pada sesuatu gitu. Cinta mati die hard itu bukan. Menurut saya jangan kayak gitu. Jadi terlalu jadi fans garis keras gitu kan. Ya kita ngelihat harga emas lagi turun, ya sudah kita rebalancing, ambil emas, ya kan? Oh kemarin-kemarin waktu tahun 2020, kan 2020 itu kan properti kalau bingung mau jualan, ya kan? Ada yang cicilannya begitu ringan, ya kan? Karena banyak yang gagal bayar. Kita lihat ya, kita bisa ambil juga. Kalau saham lagi ada di pucuk lah, kok tiba-tiba loncat ambil saham karena berbagai macam berita-berita yang kayak gini kita anggap akan naik lebih jauh, ya kan itu menjadi tindakannya jadi bukannya rasional menurut saya. Mengada-ngada ngambil alasan untuk ngambil ya nyocok-nyocokin agar itu bisa cocok dengan keputusan awal kita. Itu adalah orang-orang yang sebenarnya dia memang maunya menang sendiri menurut saya. Jadi pesan yang pertama saya ulang ya biar nggak bingung. Saya bilang ya kuasailah beberapa instrumen yang saling naik dan turun gitu. Jadi kalau yang satu naik, yang satu yang turun. Yang satu turun, satu naik, itu namanya hedging lah, atau dalam bahasa lebih kerennya gitu ya. Lalu kita nggak perlu cinta mati juga terhadap sesuatu. Oh pokoknya saya kalau bukan emas, pokoknya nggak mau. Emang ngapain gitu kan, ya kan? Ya kan ada orang yang begitu banget ya kan. Itu menurut saya juga nggak oke. Lalu ya saya selalu bilang bahwa dalam setiap kesempatan ada ancaman, dalam setiap ada ancaman ya dia ada kesempatan. Ya kembali lagi ke yang pertama tadi, ya pasti akan ada yang naik dan ada yang turun. Daripada kita harus pada akhirnya begini, oh ya ini zamannya lagi susah, terus zaman yang ketekanannya lagi nggak susah tuh yang zaman apa? Gimana? Nggak ada, semua zaman susah ya, berarti memang yang nggak kompeten hidup. Kalau menurut saya, kalau kita mau lebih straight to the point gitu. Oke, aku bacakan beberapa respon ya Mas Ryan ya. Ini dari YouTube kita dari Pak Junojo. Mas Ryan mending harga barang mahal tapi kita bisa beli ya, ketimbang harga barang murah tapi kita nggak mampu beli sehingga perekonomian bisa berjalan. Mau direspon Mas Ryan? Mau, jadi begini, kalau kita harus bisa mengambil beberapa hal ya. Ada yang pertama yang kita harus tahu itu adalah aktif dan pasif. Oke. Mulailah hidup dengan sangat aktif, lama-kelamaan imbangilah yang pasif ini bisa menghasilkan setara dengan yang aktif. Lalu pelan-pelanlah menjadi pasif, sampai pasifnya lebih besar daripada kegiatan aktivitas. Ini bicara mengenai income. Oke. Lalu ketika kita berbicara yang kedua, kita harus tahu ya hukum yang tadi itu, bahwa tidak selamanya mendung itu kelabu dan sebaliknya. Yes. Artinya adalah ya manfaatkanlah setiap kondisi yang ada di depan itu adalah hari baik. Gitu. Saya kalau ada yang enggak ini bukan hari baik saya, wah ini bahaya saya bilang. Setiap hari baik buat saya gitu ya. Itu kita harus ambil setiap kesempatan ya. Dan ya udah memang ada yang diuntungkan dengan suatu kebijakan, ada yang dirugikan. Ada yang ya bagaimana kita selalu berada pada posisi yang bisa memiliki bagian dalam keuntungan itu sehingga tidak rugi sepenuhnya kan juga boleh kan. Itu namanya teori rebalancing ya. Aku untuk melakukan rebalancing. Nah, poin yang ketiga gitu ya. Yang tadi yang disebutkan oleh Bapak ya. Artinya kita harus tahu adalah cash is king, cash flow is king kong. Kalau orang itu berbicara hanya cash basis ya, orang punya cash is king doang, menurut saya mesti hati-hati. Karena pada satu titik kalau inflasinya sangat gila-gilaan, oh ya nggak ada artinya juga punya cash. Orang akan pergi mencari aset. Ya kan? Tapi penting juga orang itu punya cash flow. Banyak orang yang hidupnya cuma karena cash flow. Loh, apa artinya rakyat? Gampang itu. Loh, orang-orang yang memang menunggu akhir bulan untuk bisa bernafas lebih terasa ada oksigen, itu kan sebenarnya bermain cash flow. Ya kan?
Itu bukan hal yang jelek, tapi ya memang pada akhirnya harus yang aturan nomor satu, aktif pasif. Tapi perhatikan dengan baik bahwa kita harus memiliki cash flow. Kenapa cash flow menjadi suatu penting dalam investasi sekalipun? Karena kita tidak selalu bisa masuk ke dalam market, masuk ke dalam setiap instrumen di waktu yang tepat. Bayangkan, saya beli pas lagi di pucuk. Dan sudah pakai semua uang saya. Dan market turun. Apa yang terjadi kalau orang yang udah nggak punya duit, nggak ada punya cash flow? Meratapi nasib. Kenapa saya kemarin beli? Udah lewat, nggak bisa. Itu udah nggak kepake punya. Tapi kalau dia punya uang lagi, dia bisa masuk lagi. Lumayan. Kalau dia masuk di pucuk dengan nilai 1.000, dan ternyata dia turun 50%, dia beli lagi 1.000. Lumayan. Barangnya naik 25%, dia sudah break even. Karena resep sederhananya dia punya cash flow. Cash flow itu membuat dia itu apa? Tetap bisa masuk dan tetap bisa hidup. Dan membuat dia bisa kembali ke dalam track yang benar lebih cepat. Ya itu konsepnya tadi, ya lebih baik barang menjadi mahal tapi punya kemampuan beli. Nah, berarti kata kunci salah satunya harus punya cash flow. Lagi tinggi, nggak apa-apa punya cash flow. Dapat lebih sedikit nggak apa-apa, mampu bayar. Ya kan? Daripada barang-barang murah tapi nggak punya duit. Ya udah turun harga saham, udah turun ke kerak bumi ceritanya. Cuma saya kemarin punya duit, kenapa saya sekarang nggak punya duit? Ya berarti nggak punya cash flow kan? Yes. Ya benar nggak? Nah, jadi 3 poin ini sebenarnya ilmu investasi dan keuangan itu sebenarnya sederhana setelah kita pelajari secara lebih jauh gitu ya. Bahkan kita sendiri tidak ngomong, apakah ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi? Karena semua waktu adalah tepat, selama besok dibeli dan naik. Kita udah bicarakan begitu. Itu kita bicarakan mengenai mindset yang lebih jauh. Mungkin karena lagi euforia, lagi senang sekali ya. Oke, kita belajar bagaimana memvaluasi. Yes, betul. Itu udah bagus. Teori dan teknik itu sudah benar. Tapi pada akhirnya ketika kita tidak bisa mengoptimalkan 3 poin ini dalam kondisi kehidupan kita sehari-hari ya kita pada akhirnya mau punya duit banyak tapi kerja aktif terus. Orang umur 90 tapi semangat kerja seperti umur 20 ya bagus. Kalau duitnya sudah banyak, terus-terusan kayak gitu, lihat terus kapan nikmatnya? Iya. Atau jangan-jangan, loh ya kenikmatan saya itu ya karena saya tetap kayak gini. Oh ya oke, ya siap. Silakan. Iya. Oke. Mas Ryan, kita sambung lagi nih, ada pertanyaan dari Bogor, dari Pak Denny ya. Mengatakan, Mas Ryan coba tolong kasih pencerahan apakah investasi di dunia perbankan dan juga properti ya ini menjadi kesempatan atau justru ancaman di penurunan suku bunga kali ini. Penjelasannya bagaimana ya? Berinvestasi pada perbankan, maksudnya beli bank gitu atau mungkin di market kali ya? Mendepositokan atau membeli saham perbankan kan ada banyak nih kan. Kalau apakah membeli bank adalah beli saham perbankan gitu atau mungkin di market kali ya? Mendepositokan atau membeli saham perbankan kan ada banyak nih kan. Kalau apakah membeli bank adalah suatu kondisi yang bagus? Ya mungkin juga karena banyak juga yang kita lihat BPR itu kan udah berapa 12 bank BPR masalah bangkrut tahun ini kan. Itu kan sebenarnya bukan suatu raport yang bagus buat OJK. Jadi kalau kita memang niat dan memang pengen punya bank BPR bisa dibeli ya kan itu, atau mau beli bank nasional juga boleh kalau kuat ya. Tapi ya ingat lagi harus mengerti apa nilai tambah yang dalam bisnis itu semua sama. Mau bisnis apapun kalau tidak punya nilai tambah, tidak punya faktor kali, hidup akan susah. Kalau kita bicara mengenai apakah saya mendepositokan uang pada saat ini adalah kondisi yang baik, tergantung jumlah uangnya berapa. Kalau dengan uang itu bisa buat hidup sehari-hari saja ya sebenarnya pada waktu kapanpun mendepositokan uang tetap menjadi sesuatu yang baik daripada kehilangan uang. Ya kan? Nah, terus kalau kita bicara mengenai apakah membeli saham perbankan adalah sesuatu yang tepat. Pada saat ini menurut saya kalau tren suku bunganya turun, sebenarnya bank ini akan banyak tekanan menurut saya. Ini bukan artinya jangan beli bank loh, jangan beli bank. Tapi kenapa tekanannya? Karena kemarin itu kan tren suku bunga tinggi itu sebenarnya serta-merta membingungkan bank juga. Coba kita lihat rapor semester Q3 ini, nggak semuanya bank juga bagus, banyak yang flat juga. Kenapa bisa seperti itu? Satu, karena dia berhati-hati menyalurkan kredit. Selama tinggi, berarti kan bunganya tinggi. Yang mampu bayar semakin berkurang. Lama-lama udah gagal bayar, jadi iklimnya nggak bagus. Tapi kan ketika ini diturunkan, bank itu kan harus mengadjust kejelekan quote-unquote dosa masa lalunya kan. Betul.
Ini fase recovery ya. Fase recovery ini kan berarti kan ada fase-fase koreksi kan. Inilah mungkin nunggu koreksinya yang lebih kelihatan lebih reasonable membuat kita bisa merasa bisa affordable untuk secara pricingnya. Nah, kalau kita bicara mengenai properti, kalau tren suku bunga yang turun kita mau beli properti gitu ya, ya mungkin juga bagus ya. Kenapa kan dengan kalau kita membeli dalam suku bunga yang mahal, berarti kan kita akan terjebak mungkin rata-rata kan hari ini menjadi fix and cap ya kan. Ya. Fixnya kan mahal. Tapi kalau dalam tren yang turun ya berarti kan enak-enak mendapatkan fix yang murah kan seperti itu, lebih murah daripada yang kemarin gitu kan. Nah juga pada saat ini tuh kan yang dihantui kan bicara mengenai PPN ya. Itu kan akan naik ke tahun depan gitu, pasti akan mengalami kenaikan dan itulah yang mungkin akan menjadi tone yang kurang oke. Sehingga kalau kita bisa mendapatkan waktu yang tepat dengan era pada hari ini dan kita memang ingin punya properti, ingat kalau menurut saya juga punya teori lain gitu bicara properti, bahwa properti kalau misalnya belum punya sama sekali, janganlah membeli properti konsumtif. Tapi kedepankanlah properti yang produktif, yang bisa ngasilin duit balik buat kita. Orang kan rata-rata salah, ya. Properti pertama adalah yang saya tinggalin lah ya, berarti kan itu sudah dipakai buat jajan duitnya. Ya berarti itu kan makan muncul pengeluaran yang lebih besar lagi. Ya itu ya mungkin kurang pas gitu kalau pada saat ini. Tapi kalau misalnya enggak Pak, memang saya ini memang sebenarnya pengen punya tinggal. Saya sudah hitung dengan semua ilmu tanjakan, belokan dan semua alih nujum. Wah. Waktu tepat untuk saya memiliki dan saya tinggalin ya silahkan juga boleh gitu karena pada saat ini kan suku bunganya sedang mulai turun seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk Pak Denny ya tadi. Dan juga mungkin satu pertanyaan, tapi nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Ini juga menarik tentang isu yang sekarang terjadi di Indonesia, Mas Ryan. Dari Ibu Christina, terkait dengan gelombang PHK yang cukup besar, apakah ada nih Mas kaitan dengan penurunan suku bunga? Setelah ini kita akan bahas ya, Mas Ryan ya. Apakah juga mungkin akan membantu tren gelombang PHK ini bisa menurun atau seperti apa? Nanti kita akan bahas di sesi terakhir dengan penurunan suku bunga. Dan tadi pertanyaan Bu Christine ya, karena mungkin fenomena gelombang PHK ini juga cukup tinggi ya Mas Ryan ya. Apakah ada kaitannya Mas Ryan dengan penurunan suku bunga? Silakan. Ya, temanya yang menjadi pertimbangan juga bukan hanya Indonesia ya. Kalau Indonesia mungkin nggak menjadi alasan yang ter-highlight gitu ya. Tapi kalau kita lihat di Amerika gitu ya, salah satu yang selalu dimonitor dan dijadikan benchmark bagaimana keputusan The Fed akan menaikkan atau menurunkan suku bunga itu kan dari kemarin selalu bicara data-data ekonomi sebelumnya yang dirilis ya. Nah, salah satunya kan disebut non-farm payroll. Ya, non-farm payroll itu kalau di sana karena memang istilahnya adalah farm dan non-farm. Jadi pekerjaan yang dibayar untuk yang non-farm di luar daripada pertanian itu yang menjadi indikator. Jadi kalau misalnya di situ non-farm payroll-nya itu masih semakin banyak yang menganggur, ini mencirikan bahwa terjadi kenapa-napa. Berarti ada yang tidak nyaman dan semakin tidak nyaman dengan suku bunga yang berlaku. Nah, hal ini ya juga kita tidak lihat secara langsung dalam sudut pandang alasannya, tapi yang kita lihat di sini ya di sekitar kita melihat ya ada banyak sekali kasus gagal bayar. Ya, dari sudut pandang pembisnis secara langsung juga yang pilot di Bursa Efek juga saya juga sempat baca itu kan juga ya karena nggak bayar juga ya. Lalu juga dari yang kemarin kita lihat banyak yang tutup ya pabrik tekstil ya. Nah itu salah satunya pasti diakibatkan karena tidak mampu untuk bersaing dengan kondisi pada saat ini. Tapi costnya menjadi tinggi ya. Berarti kan pada akhirnya mereka akan menutup perusahaan. Nah kalau setiap kali menutup perusahaan itu kan ada yang dirumahkan. Dan berapa banyak sih yang dirumahkan itu mampu hidup melebihi 6 bulan. Kalau kita ngikutin gaya-gaya orang membuat dana darurat dalam sebuah keluarga, itu kan ada yang kali 12 dari pengeluaran bulanan. Ada yang bahkan lebih ekstrim itu sampai dengan 48 kali pengeluaran bulanan dana darurat. Artinya kalau kita mau ngomong secara sakot, ya kalau 48 kali dari biaya bulanan, artinya kan bisa bertahan hidup 48 bulan tanpa kerja sampai dapat pekerjaan yang baru. Berarti kan 4 kali 12 artinya adalah 4 tahun bisa bertahan. Betul. Berapa banyak kita yang sudah punya hal seperti itu? Nggak banyak. Ya. Nah, jadi ya dengan adanya penurunan suku bunga ya kembali lagi seperti saya bilang, kalau orang pada saat ini dalam keadaan yang nyaman,
Mungkin kita tidak bisa bilang yang punya uang 1 atau 10 juta atau 100 juta. Itu dia akan menjadi tidak nyaman dengan apa yang dia terima dalam sudut pandang bebas risikonya. Maka secara otomatis dia akan mulai kembali berani untuk melakukan usaha pada sektor real. Sebenarnya penurunan suku bunga ini akan mendorong masyarakat untuk pergi ke sektor real. Sektor realnya akan kembali lebih berputar. Nah, tinggal berhitung nih. Temanya mengenai PPN, temanya mengenai pajak, temanya mengenai ketidakpastian mengenai usaha dan bisnis. Nah, itu akan mana yang lebih kuat di sini yang membuat orang akan berusaha untuk berani mengambil keputusan. Atau orang bilang, oh ternyata kurang turun suku bunganya nih, saya belum berani. Ya berarti harus ada penurunan suku bunga selanjutnya lagi yang membuat orang dalam keadaan yang menjadi tidak nyaman. Tidak nyaman untuk megang uang dalam keadaan ya bebas risiko lah, dengan dia naruh di parkir kan dengan suku bunga yang berlaku pada saat itu. Oke. Dan mungkin satu respon lagi ya Mas Ryan ya, ini lebih ke komentar dari Ibu Fitriana ya, Bu Fitriana. Topik menarik Mas Ryan karena jujur saya belum paham sekali terkait dampak dan juga efek terkait penurunan suku bunga. Tapi saya fokus aja dengan investasi yang saya lakukan di beberapa saham, begitu juga di deposito. Jadi kadang salah nggak sih sebenarnya kita nggak memikirkan hal-hal yang besar itu, tapi fokus ke hal-hal yang bisa dilakukan aja. Mungkin Mas Ryan mau kasih respon, silakan. Karena kadang-kadang kita jadi apa ya namanya, kalau dalam bahasanya tuh mungkin bisa bilang adalah orang jadi parno, overthinking ya. Ada juga pemikiran yang terlalu jauh ya. Sebenarnya jauh sih nggak salah juga ya, tapi membuat terlalu tahu juga jadi repot, terlalu tidak mau tahu ya juga jadi repot. Hidup ini susah dua-duanya. Ya. Mau kelewatan hidup sehat, minum semua vitamin, overdosis, tidak minum vitamin ya kurang vitamin deh. Olahraga terlalu banyak ya akhirnya jadi sakit juga. Enggak olahraga ya masalah, semua itu akan begitu. Nah, ya ini kita mendengar hal seperti ini itu sebenarnya yang kita perlukan adalah meningkatkan kesadaran. Yang kedua itu pada akhirnya kita ini apa sih yang kita mau cari? Yang kita mau cari itu sebenarnya adalah meningkatkan intuisi. Banyak orang masih salah paham dengan kata-kata itu. Oh, meningkatkan feeling. Kamu ngajarin judi ya? Oh enggak, bukan ke sana. Itu jadi repot lah gitu ya. Jadi kita ini punya sesuatu keputusan yang di dalam diri kita ini, kita tahu gaya bertarung kita sebenarnya. Ya, jadi kayak tadi Ibu bilang bahwa oh, saya fokus kepada beberapa saham. Benar, bagus. Karena apa? Karena kalau orang mau saya fokus kepada seluruh saham. Memang kamu indeks harga saham mau beli saham. Gitu. Dan terbukti bahwa dengan membeli semua saham bukan artinya jadi benar juga. Pada beberapa saham yang saya kenali bisnisnya dengan baik karena saya mungkin pernah menjadi konsultan atau pernah bekerja di sektor tersebut selama 25 tahun misalnya. Nah itu kan berarti punya sense lebih dibandingkan mungkin saya yang tidak pernah bersinggungan dengan bisnis sesungguhnya, benar? Yang kedua, terus saya bilang deposito kan bagus ya. Satu adalah yang risk free, ya. Yang satu adalah yang high risk kata orang kan begitu. Kan berarti suatu yang berimbang. Ya tinggal kita merasa nih kapan kita mesti geser ke kanan, kapan kita mesti geser ke kiri. Atau kita tidak orang yang bukan dalam kategori menggeser. Kita berani untuk menambah terus-menerus. Tapi once kita merasa kayaknya ini right time to buy deh. Ayo dah kita tambah. Oh lagi turun suku bunganya ya saya tetap tambah, tapi saya akan kurang untuk menambah lah karena lagi turun begitu ya. Itu juga oke. Jadi menurut saya juga setuju gitu. Kalau kita terlalu overthinking lah, ya apa mau menggantiin Ryan di Smart Market Insight? Jangan dong. Saya kebetulan memang suka belajar. Jadi dari dulu itu saya melihat gitu, gila orang-orang kok ya yang jadi pembicara di Smart belum pada pinter-pinter banget ya, ilmunya ke kiri ke kanan tahu frameworknya banyak banget. Nah, kapan saya bisa kayak gitu ya? Saya senang gitu ya. Pengetahuan yang luas ya, belajar terus akan menambah pengetahuan kita. Ya pada akhirnya bisa kita pakai buat diri sendiri, kita bagi kepada orang lain itu. Ya boleh juga gitu ya, karena memang Indonesia membutuhkan hal tersebut. Dan dalam beberapa hari terakhir ini saya semakin membuktikan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia masih rendah banget ya. Rendah banget gitu. Jadi dia biasa melihat visual. Hati-hati ya, ini jadi gampang ditipu sama orang ini. Visual ya. Dia tidak bisa membaca lebih jauh mengenai apa yang diminta.
ini adalah ancaman begitu. Ya sekali jangan lupa kalau ada ancaman artinya ada peluang kan begitu ya. Sisa jangan lupa kalau ada ancaman yang diminta. Ini adalah ancaman begitu. Ya sekali jangan lupa kalau ada ancaman artinya ada peluang kan begitu ya. Mindset bisnisnya harus jalan tuh. Mindset investor juga harus jalan tuh di situ. Kalau ada ancaman ada peluang. Gitu. Jadi ini kita mesti lihat lah dalam kehidupan kita sehari-hari karena setiap orang itu di dalam investasi dalam keuangan itu bukan baju all size saya selalu bilang. Bukan beli baju yang all size semua orang itu fit gitu, tapi kayak mesti beli baju yang mesti diukur di memang penjahit dengan desainer tuh oh ya kamu ini sukanya yang rada naik sedikit, oh ya oke, ini biar lebih pas kamu ini harusnya agak sedikit kerahnya agak sedikit tight ya, ukuran panjang baju oh enggak saya mau agak sedikit gombrong biar saya kelihatan agak apa gitu. Nah itu sebenarnya ya investasi dan keuangan itu sebenarnya kayak gitu, nggak beli baju all size di sini. Oke. Jadi Bu Fitriana juga baik gitu ya, mungkin satu sisi dan juga mungkin jadi pengingat juga untuk kita smart listeners untuk tahu secukupnya ya dan juga sejauh dimana kita bisa mengambil keputusan yang terbaik gitu. So mungkin sedikit Mas Ryan tersisa 2 menit lagi, apa yang mungkin bisa disimpulkan ataupun menjadi catatan untuk kita terkait dengan pemutusan penurunan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Silakan. Ya, ini adalah salah satu respon yang lebih duluan prematur dibandingkan penurunan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed. Tapi ya bagaimanapun juga memang pada akhirnya sesuatu yang naik akan turun juga. Dan sesuatu yang turun akan naik juga. Ya. Yang hanya kita tinggal turun, yang tinggal kita coba perhatikan sebenarnya kan ada saat ini kan sudah mulai membuat tangga turun ya. Nah, ini tangga turunnya adalah seberapa turun akan terjadi dalam kondisi saat ini. Karena sebenarnya kita di posisi hari ini tuh ya sebenarnya nggak terlalu jauh dibandingkan kondisi tahun 2019 tuh. Tapi beda rasa yang terjadi pada saat ini dibandingkan 2019. Ya kan, walaupun angkanya adalah kurang lebih di sini. Berarti ada sebuah tren perekonomian yang bergeser. Ada industri yang berganti dan ada sektor yang berganti secara primadona di sini. Nah, inilah yang menjadi hal yang kita perlu belajar lebih jauh. Kecocokan buat diri kita tuh akhirnya kita mau investasi di mana, ya, atau kita tetap stay pada deposito, atau kita mencari substitusi atau pengganti dari deposito. Kan ada juga ya yang surat berharga Bank Indonesia. Nah itu juga kita bisa mulai explore lebih jauh. Ya tujuan dasarnya adalah tidak pernah ada yang bebas resiko, 100% bebas resiko itu tidak. Tapi ya high risk high gain, low risk ya low gain, itu udah pasti. Yes, itu dia catatan untuk hari ini. Smart listeners, semoga membukakan point of view baru juga untuk kita dan pastinya menjadi sedikit penyumbang literasi lah ya untuk pendengar kita dan juga mungkin orang-orang yang baru mendengar kita pada kesempatan kali ini. So, terima kasih Mas Ryan.